Sebelumnya ya Ayah, ini betul apa untuk teman-teman yang hadir di sini mungkin kan sudah pada punya yang buku terakhir ya, Mendidik Anak Tanpa Teriakan dan Bentakan, dan ini yang ada di screen ini buku-buku Ayah Edi yang lain. Beberapa memang sedang kosong, kami sedang cetak ulang. Mudah-mudahan insya Allah di awal tahun depan, Januari, bentar lagi sih, 2 minggu lagi juga kita sudah mulai masuk ke tahun 2021 ya. Kita akan stoknya akan ada lagi, jadi bisa didapatkan. Dan beberapa masih ada, mungkin bisa yang ingin mendapatkan bisa langsung menuju ke webnya mizanstore.com atau juga ada di beberapa marketplace ya seperti Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Dan dari manajemen Ayah Edi juga bisa ya langsung mendapatkan ya Ayah ya. Kalau misalnya ada yang mau lewat manajemen Ayah Edi, nanti bisa ada nomornya di fanpage-nya Ayah Edi ya, betul? Ya, kita berusaha memberikan segala bentuk kemudahan sesuai selera para ayah bunda. Jadi yang biasa lewat Shopee, silakan ke Shopee. Yang biasa lewat Tokopedia, silakan. Yang misalnya nggak punya akun keduanya, bisa lewat langsung ke manajemen Ayah Edi. Nah, boleh nggak izin menjelaskan buku kita ini, supaya para orang tua bisa memahami untuk apa sih gunanya buku ini masing-masing gitu. Ya. Yang pertama, dari kiri dulu ya, jangan salah pilih pasangan. Ini adalah problematik terbesar. Dulu saya tidak ada penuntunnya. Dan belajar dari pengalaman saya pribadi, maka saya berusaha menghadirkan seorang psikolog dalam bentuk buku. Berdasarkan pengalaman saya dan pengalaman wawancara saya kepada banyak orang tua tentang anaknya yang salah pilih pasangan. Atau terjebak dalam kondisi yang you know lah. Gitu. Jadi sebenarnya ini adalah buku pencegahan. Jangan sampai salah paham ketika saya share di Facebook, ada yang satu, nggak banyak sih. Tapi satu pun kalau bisa jangan salah paham, menganggap saya mengajari anak untuk pacaran. Justru buku ini adalah bukan mengajari anak untuk pacaran, tapi mengajak anak untuk mendefinisikan ulang apa itu pacaran. Apa itu PDKT dengan cara yang tepat. Sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari. Karena sesal itu selalu kemudian hari. Nah, intinya itu. Jadi ketika orang tua kebingungan, anaknya sudah mulai suka pasangan atau suka lawan jenis. Nah, ini buku panduannya. Ada 2 buku panduannya. Yang kedua adalah Ayah Edi menjawab, ini ABG ya. Yang ABG. Yang paling kanan. Jadi ini adalah pasangan. Jadi kalau ini khususnya untuk yang sudah mau pilih pasangan, ya udah benar-benar mau serius. Kalau yang ABG ini yang masih awal-awal ketika anak kita suka lawan jenis. Nggak cuma lawan jenis ini, problematik semua ABG. Keluar malam, pulang telat, jarang kontak orang tua, semua dibahas di sini. Nah kemudian yang anaknya masih SD, TK, SD, nah ini ada buku Ayah Edi menjawab. Menjawab apa? Menjawab kasus sehari-hari. Itu. Ada yang sudah baca buku ini dan komentarnya, buku ini menjawab segala persoalan saya. Ya memang itu. Segala persoalan Bunda juga pernah menjadi persoalan saya soalnya. Nah, karena walaupun saya anaknya cuma 2, laki-laki, saya punya murid banyak. Nah, murid saya adalah persoalan saya. Dan buku ini pun disusun berdasarkan permintaan para orang tua di sekolah saya. Supaya orang tua lain yang tidak sempat menyekolahkan anaknya di sekolah Ayah Edi bisa mendapatkan pengetahuan yang sama. Kenapa? Concern para orang tua begitu. Karena nanti bagaimanapun juga suatu saat anak saya akan bergaul dengan anak dia. Dengan anak para orang tua lain. Nah bagaimana kalau anak para orang tua lain ini tidak memahami konsep parenting? Dan anak saya mungkin bisa jadi terpengaruh. Begitu. Jadi marilah kita berpikir bahwa peduli kepada tetangga kita, sahabat kita, dan orang lain adalah bagian mengedukasi anak kita. Karena anak kita akan bergaul dengan anak mereka. Nah, kemudian memetakan potensi unggul ini adalah dibuat sebagai panduan edukasi pada orang tua ketika anaknya dinyatakan bermasalah,
nggak mampu belajar, nggak suka belajar, malas-malesan, main gadget terus, maka buku ini akan memandu para orang tua agar memahami bahwa setiap anak itu pasti dikasih satu keunggulan. Dan keunggulan itu apabila ditemukan, jadi pertama ditemukan dulu, dipupuk, maka dia akan menjadi anak sukses. Bukan sukses di sekolah, ya, tapi di kehidupan nyata. Karena kehidupan nyata ini jauh lebih penting. Selamanya dia akan di kehidupan nyata. Sekolah itu hanya sampai SMA, kuliah. Kemudian ini ada buku Ayah Edi punya cerita. Apa sih isinya? Isinya begini. Kalau tadi kita melihat piring tertutup. Ya, piring tertutup. Tadi ada gambar piring tertutup, masih ingat ya? Buku ini adalah buku yang mencerahkan ayah bunda supaya berpikiran terbuka. Karena kebanyakan orang merasa anak bermasalah itu karena pikirannya tertutup. Nah, ketika dibuka oleh buku ini, maka barulah sadar bahwa, oh, I see. Anak saya ternyata nggak bermasalah. Nah, barulah setelah itu tergugah untuk membaca buku lainnya. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu. Dan buku kita bukan yang terakhir sebenarnya. Buku berikutnya adalah yang sekarang ayah bunda sedang pesan dan sebentar lagi sampai. Nah, itu mendidik tanpa bentakan dan teriakan. Tujuan dari buku ini adalah mungkin kalau boleh saya bermimpi bahwa para ayah bunda akan bersama anaknya seperti seorang sahabat dekat. Karena saya mengalami bahwa tidak ada kehidupan yang melebihi nikmatnya dari seorang sahabat yang benar-benar dekat. Yang gak sekandung saja jadi sahabat dekat itu enak sekali. Apalagi yang jadi sahabat itu adalah anak kandung kita sendiri. Dan saya bermimpi bahwa ketika kita menjadikan anak kita sebagai sahabat dekat, minimal lah mimpi saya ketika saya nanti dipanggil Tuhan, maka kedua anak saya mengambil bagian dalam mengusung kerandanya. Seperti itu. Dan sambil berkata, inilah ayah sekaligus sahabat saya. Telah berpulang dipanggil Tuhan. Sederhana mimpi saya seperti itu. Dan mudah-mudahan jika ada ayah bunda yang punya mimpi yang sama, maka buku-buku ini sangat bisa menolong karena ini semua adalah pengalaman dan pemikiran hidup saya sampai. Ayah Edi masih di mute, ayah, maaf. Boleh dibuka dulu? Masih di mute. Sebentar. Nah. Oh ya. Dari host tadi di mute ya. Iya, masih mute. Iya, saya selalu berusaha memberikan yang terbaik ya di antara semua kejadian. Jadi kita punya backup 3 operator. Jadi kalau satu operator ngadat, kita pakai operator lain, pakai operator berikutnya. Kalau 3-3-nya sudah bermasalah, itu udah takdir namanya. Gitu. Jadi begitulah cara kami gitu, selalu ingin memberikan yang terbaik dalam setiap sajian atau karya atau apapun namanya. Mohon maaf kalau tadi sempat terputus. Sekarang udah nyambung lagi. Lagi apa, emosinya sedang dibangun tadi ayah cerita. Aduh. Gak apa-apa. Jadi nggak boleh dengan sedih-sedih ya. Harus bergembira selalu. Saya ingat komentar di Facebook ya. Follower atau komunitas kita bilang begini kalau ada kejadian tadi. Tahu nggak ayah rasanya kayak gimana? Nah, rasanya tuh kayak lagi seneng-senengnya terus diputus. Terus ditinggal lagi seneng-senengnya. Iya, lagi seneng-senengnya ditinggal. Jadi enaknya Facebook tuh kadang-kadang komentar-komentar dari Facebookernya juga nggak kalah lucunya gitu. Iya, dan betul. sangat bervariasi gitu. Jadi saya dapat referensi banyak gitu. Oh, ternyata begini loh cara komunikasi dengan ayah bunda gitu. Halo. Iya. Baik, terima kasih ya Ayah Edi.